Di Kerala, India, ada sebuah keluarga yang menolak untuk mencabut sambungan telepon rumah mereka selama lebih dari 20 tahun. Di zaman sekarang, ketika hampir semua orang beralih ke ponsel dan telepon rumah nyaris tidak digunakan lagi, keluarga ini masih mempertahankannya, menunggu satu panggilan. Satu panggilan yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Inilah kisah Smita George, seorang gadis yang pergi ke Dubai dan tidak pernah kembali. Kasus ini begitu rumit dan berliku hingga bisa saja diangkat menjadi sebuah film. Sebuah kasus yang melibatkan banyak pihak, mulai dari polisi lokal, CBI, hingga kepolisian Dubai, yang semuanya telah mencoba memecahkannya selama 2 dekade. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Di negara bagian Kerala, India, terdapat sebuah kota bernama Idapali di wilayah Kochi. Di sanalah seorang gadis bernama Smita tinggal. Ia sedang menempuh tahun terakhir kuliahnya. Menjelang kelulusan, keluarganya sudah mulai mencarikan calon suami untuknya. Suatu hari orang tuanya menelepon dan berkata, "Smita, kami sudah mulai mencari calon suami untukmu. Tapi kalau kamu sudah menyukai seseorang atau sedang jatuh cinta, tolong beritahu kami akan pastikan kamu bisa menikah dengannya." Smita tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku tidak sedang jatuh cinta dengan siapapun. Kalian boleh mencari calon yang cocok untukku." Dengan kata lain, Smita memberi restu kepada orang tuanya untuk mencarikan jodoh. Bagi mereka, calon yang sempurna adalah pria yang berpendidikan, sudah mapan, dan memiliki pekerjaan tetap. Beberapa hari kemudian mereka menerima lamaran dari Dubai. Calon pria itu bernama Anthony, seorang insinyur yang bekerja di sana. Kebetulan kampung halaman Anthony juga berada di Kerala. Ia lahir, tumbuh, dan bersekolah di sana, hanya pergi ke Dubai untuk bekerja. Hal itu membuat orang tua Smita merasa bahwa Anthony adalah pasangan yang ideal bagi putri mereka. Tak lama kemudian mereka menerima foto Anthony. Smita melihatnya dan menyukainya. Sebagai balasan, fotonya pun dikirim ke Anthony dan pria itu pun juga terkesan. Kedua keluarga mulai berkomunikasi, lalu menentukan tanggal pertunangan yang dilangsungkan pada Januari 2005. 4 bulan kemudian, pada Mei 2005, Smita dan Anthony menikah di Kerala dalam sebuah upacara megah dan indah. Setelah pernikahan, pasangan itu pergi berbulan madu. Tak lama setelah mereka kembali, Anthony harus kembali ke Dubai untuk bekerja. Ia adalah seorang insinyur kelautan dan hanya mengambil cuti sementara demi pernikahan. Usai bulan madu, ia pun kembali ke luar negeri, sementara Smita tetap tinggal di Kerala. Saat itu tahun 2005, Anthony berjanji akan segera mengurus visa agar Smita bisa menyusulnya ke Dubai. Di masa itu, orang masih sering menulis surat. Smita pun rajin menulis surat untuk Anthony, menceritakan kesehariannya, kemana ia pergi, siapa yang ia temui, apa yang ia makan, dan apa yang ia lakukan. Dalam setiap surat, ia selalu mengingatkan Anthony untuk segera menjemputnya ke Dubai, agar mereka bisa tinggal dan berkeliling bersama. Kebiasaan itu berlangsung selama sekitar 4 bulan. Akhirnya, Anthony mengurus paspor Smita dan mendapatkan visa kunjungan selama 55 hari. Begitu semuanya siap, Smita terbang ke Dubai untuk bergabung dengan suaminya. Saat itu, tanggal 1 September 2005, Smita tiba di Dubai, dan untuk beberapa hari awal, semuanya terasa tenang dan bahagia. Namun hanya 2 hari kemudian, pada 3 September 2005, Anthony datang ke konsulat India di Dubai untuk melapor bahwa istrinya menghilang dari rumah. Satu-satunya hal yang ditemukan di rumah mereka hanyalah sepucuk surat berisi 1 kalimat, "Aku pergi bersama orang yang kucintai atas kemauanku sendiri." Kalimat itu berarti Smita meninggalkan Anthony dan kabur bersama pria lain. Anthony menyerahkan salinan surat itu ke konsulat India dan membuat laporan resmi bahwa istrinya telah lari darinya. Ia mengaku sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya, dan menuduh Smita telah berselingkuh serta kabur dengan kekasihnya. Berdasarkan laporan dan surat itu,
konsulat India menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian Dubai untuk diselidiki lebih lanjut. Polisi Dubai pun memulai pencarian, namun tidak ditemukan jejak apapun tentang Smita. Sementara itu di Kochi, Kerala, keluarga Smita terkejut mendengar kabar bahwa ia hilang. Kecurigaan pertama mereka langsung tertuju pada Anthony. Mereka segera melapor ke kepolisian Kerala, mengatakan bahwa putri mereka hilang dan mereka mencurigai sang suami. Namun polisi Kerala menjawab bahwa mereka tidak memiliki wewenang karena kasus itu berada di wilayah hukum Dubai. Hari berganti minggu, bulan, lalu tahun, tapi Smita tidak juga ditemukan. 10 tahun berlalu dan tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Keluarganya terus mendatangi kantor polisi, satu demi satu, memohon agar anak mereka ditemukan. Sementara itu, Anthony kembali ke Kerala dari Dubai dan mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan, ia menyatakan bahwa istrinya telah berselingkuh dan kabur bersama pria lain, sehingga ia ingin mengakhiri pernikahan mereka. Kata-katanya terdengar masuk akal, apalagi Smita memang meninggalkan surat yang seolah membenarkan ceritanya. Pengadilan menerima permohonannya dan memberikan putusan cerai. Namun tak lama setelah itu, keadaan berubah drastis. Hanya 2 bulan kemudian, Anthony menikah lagi dengan wanita lain dan pindah ke Amerika, tempat ia kembali bekerja sebagai insinyur kelautan. Di Kerala, keluarga Smita hancur hati. Putri mereka masih hilang dan tak satu pun pihak yang mau membantu. Suatu hari mereka mendengar bahwa Kepala Menteri Negara Bagian Kerala akan berkunjung ke daerah mereka. Beberapa warga menyarankan, kalian harus menemuinya, mungkin beliau bisa membantu. Mendengar saran itu, keluarga Smita pun membuat janji dan berhasil bertemu dengan sang Kepala Menteri. Mereka menceritakan seluruh kisahnya dari awal. Setelah mendengar dengan seksama, Kepala Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Polisi untuk menyelidiki kasus ini secara pribadi dan membantu menemukan Smita. Kasus tersebut segera diserahkan kepada unit kepolisian kriminal untuk diselidiki lebih lanjut. Sebelumnya, Anthony pernah mengirimkan salinan surat kepada keluarga Smita, mengklaim bahwa itu adalah bukti istrinya telah berselingkuh dan kabur dengan kekasihnya. Kini keluarga Smita menyerahkan surat itu beserta semua bukti lain ke tangan polisi kriminal. Tim penyidik mengirim surat itu ke ahli tulisan tangan untuk diperiksa. Dan ketika hasilnya keluar, semua orang terkejut. Tulisan di surat itu bukan tulisan tangan Smita. Temuan itu langsung menumbuhkan kecurigaan baru terhadap Anthony. Polisi pun mengumpulkan contoh tulisan tangan Anthony dari keluarganya dan mengirimkannya ke ahli yang sama untuk dibandingkan. Laporan hasil pemeriksaan berikutnya menyatakan tulisan di surat itu 90% cocok dengan tulisan tangan Anthony. Setelah penemuan ini, unit kriminal mengajukan kasus pemalsuan terhadap Anthony. Namun muncul satu kendala besar. Anthony kini tinggal di Amerika bersama istri barunya. Bagaimana cara membawa dia kembali ke India? Dengan bantuan keluarga Anthony, polisi merancang rencana untuk memancingnya pulang. Begitu Anthony menjejakkan kaki di India, polisi kriminal langsung menangkapnya di tempat. Setelah ditangkap, Anthony menjalani uji kebohongan, tes lapisan suara, bahkan pemetaan otak. Namun dari semua tes itu, tak satu pun petunjuk kuat yang muncul. Anthony mendekam di penjara selama 80 hari sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Sementara itu, keluarga Smita mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Kerala agar kasus ini diserahkan ke CBI, mengingat perkaranya melibatkan 2 negara dan lintas yurisdiksi. Karena alasan internasional tersebut, pengadilan setuju. Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Kerala secara resmi menyerahkan kasus ini kepada CBI. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan agar poster dan foto Smita disebarkan ke seluruh penjuru, serta setiap upaya maksimal harus dilakukan untuk menemukan keberadaannya. Melalui Kementerian Urusan Luar Negeri India, CBI menghubungi pihak berwenang di Dubai dan mengetahui bahwa pada tahun 2005, sekitar 30 km dari Dubai, ditemukan mayat seorang wanita. Usianya hampir sama dengan Smita. Karena tidak seorang pun yang mengklaim jasad itu, tubuh tersebut masih disimpan di kamar jenazah. Begitu mendengar kabar itu, orang tua Smita segera terbang ke Dubai.
polisi Dubai bersama pejabat konsulat menunjukkan foto mayat tersebut kepada mereka. Dan begitu mereka melihatnya, air mata langsung jatuh. Mereka yakin itu adalah Smita. Meski tubuhnya sudah membusuk parah dan sulit dikenali, kedua orang tuanya bersikeras bahwa itu adalah putri mereka. Namun polisi Dubai mengatakan mereka tidak bisa memastikan hanya berdasarkan foto. Akhirnya, sampel DNA dari orang tua Smita dan jasad itu diambil untuk pemeriksaan akhir. Ketika hasil tes DNA keluar, muncul kejutan besar. Hasilnya menunjukkan bahwa DNA mayat itu cocok dengan sang ibu, tetapi tidak cocok dengan ayahnya. Karena ketidaksesuaian ini, polisi Dubai menyatakan bahwa mereka tidak dapat secara hukum memastikan bahwa tubuh itu milik Smita. Dengan hati hancur, kedua orang tuanya tinggal di Dubai selama 7 hari, lalu kembali ke India tanpa jawaban. Sementara itu, CBI terus melanjutkan penyelidikan. Tahun demi tahun berlalu hingga akhirnya kasus ini mencapai tahun 2019. Pada saat itu, CBI resmi menuduh Anthony sebagai tersangka utama dan mengajukan berkas perkara ke pengadilan. Setelah itu, tahun demi tahun berlalu, namun tidak ada tanda-tanda Smita ditemukan. Lalu tiba-tiba suatu kesaksian muncul. Sepupu Smita bernama Johnson yang juga bekerja di Dubai datang ke kepolisian dan memberikan pernyataan. Ia berkata, "Pak, saya telah menyembunyikan sesuatu selama bertahun-tahun, tapi sekarang saya ingin mengatakan yang sebenarnya." Johnson menceritakan, setelah Smita menikah, ia datang ke Dubai untuk tinggal bersama suaminya. Ia tiba pada 1 September. Saat itu, Anthony sudah menyiapkan rumah untuk mereka. Di rumah itu ada seorang asisten rumah tangga bernama Devayani. Anthony mengatakan bahwa Devayani hanyalah pembantu. Tapi Johnson merasa ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Ketika Smita tiba dan bertemu Devayani, hanya dalam 1 atau 2 hari, ia mulai menyadari bahwa ada hubungan khusus antara suaminya dan wanita itu. Pada 3 September, terjadi pertengkaran besar antara Smita dan Anthony. Dalam kemarahan, Anthony mendorong Smita hingga kepalanya terbentur keras. Devayani melihat semua kejadian itu. Merasa takut dan tidak nyaman, ia segera pergi dari rumah. Ketika Johnson mengetahui adanya pertengkaran itu, ia menemui Devayani dan berkata, "Apapun yang kamu miliki dengan Anthony sudah berakhir. Sekarang dia sudah menikah, kamu harus menjauh dari hidupnya." Perdebatan pun terjadi. Devayani marah dan memukul Johnson, dan Johnson membalas. Pertengkaran itu berakhir serius hingga keduanya ditangkap polisi Dubai dengan tuduhan kekerasan. Mereka mendekam di penjara selama beberapa hari sebelum dibebaskan. Setelah itu, Devayani memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan pulang ke Kerala. Johnson menambahkan bahwa hari Smita menghilang 3 September 2005 adalah hari yang sama dengan pertengkaran hebat itu. Ia pun berkata, "Setelah Anthony mendorongnya dan kepalanya terbentur keras, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kalau kalian ingin tahu apakah Anthony dan Devayani benar-benar punya hubungan, tanyakan langsung padanya. Kalau kalian menginterogasi Devayani, kalian mungkin akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Smita." Untungnya Devayani saat itu masih tinggal di Kerala. Dalam waktu 2 jam, CBI berhasil melacaknya dan membawa Devayani untuk diinterogasi. Petugas tiba di rumahnya dan menahannya untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan, Devayani mengaku bahwa pada 3 September saat ia pulang kerja, ia melihat Smita dan Anthony bertengkar hebat. Dahi Smita berdarah dan sepertinya Anthony yang memukulnya. Ia juga mengatakan ada 2 orang lain di rumah itu, tapi ia tidak tahu siapa mereka. Melihat suasana yang tegang, ia segera pergi. Polisi yakin bahwa Devayani tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Mungkin ia menyimpan rahasia tentang hilangnya Smita. Karena itu, CBI memutuskan untuk menjalankan serangkaian tes ilmiah, termasuk pemetaan otak dan uji kebohongan. Tes terakhir yang harus dijalani adalah analisis suara. Untuk itu, polisi membawanya dengan kereta dari Kochi menuju Ahmedabad. Sekitar 3 jam sebelum tiba di Ahmedabad, Devayani mengatakan ia ingin ke toilet. Seorang polisi wanita ditugaskan mengantarnya dan menunggu di luar. Namun setelah waktu lama berlalu dan Devayani tidak juga keluar,
petugas memaksa membuka pintu dan mendapati Devayani tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Kereta segera dihentikan di stasiun berikutnya dan Devayani dibawa ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, dokter menyatakan ia sudah meninggal dunia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Devayani menenggak racun di dalam toilet kereta dan menyebabkan kematiannya. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa ia mengakhiri hidupnya? Apakah ia tahu sesuatu yang penting tentang hilangnya Smita? Tes-tes sebelumnya, pemetaan otak dan pendeteksi kebohongan sudah menunjukkan bahwa ia mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui. Jika saja ia masih hidup, mungkin kebenaran tentang Smita akhirnya bisa terungkap. Namun kemudian muncul satu fakta baru lainnya. Mayat yang ditemukan di Dubai pada Maret 2006 dipastikan telah meninggal sekitar tanggal 3 Maret 2006. Padahal Smita sudah dilaporkan hilang sejak September 2005. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan. Antara September hingga Maret, Smita masih hidup. Ada juga fakta aneh lain. Laporan otopsi terhadap jenazah tersebut menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh faktor alami. Tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan sama sekali. Di tengah semua kebingungan dan plot twist ini, CBI membawa kasus tersebut ke pengadilan. Setelah berkali-kali sidang, pengadilan akhirnya memberikan keputusan akhir. Anthony dibebaskan dari semua tuduhan karena tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan apakah Smita masih hidup atau sudah meninggal. Satu-satunya bukti utama yaitu surat dari 3 September 2005 yang disebut-sebut ditulis oleh Smita dinilai tidak sah. Para ahli menegaskan tulisan itu lebih mirip tulisan tangan Anthony, tapi pengadilan berpendapat surat itu telah berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai ke kepolisian Kerala, sehingga mungkin telah berubah bentuk. Karena tidak ada bukti jelas bahwa Anthony menulis surat itu, pengadilan menolak surat tersebut sebagai barang bukti. Selain itu, polisi di Dubai juga mengatakan bahwa wanita yang ditemukan pada 2006 meninggal karena sebab alami, bukan pembunuhan. Artinya, bahkan jika jasad itu benar milik Smita, maka tidak ada unsur kejahatan. Lalu, seluruh tes ilmiah, termasuk brain mapping, lie detector, dan analisis suara, tidak menunjukkan adanya keterlibatan Anthony. Para ahli menyimpulkan bahwa ia tampak jujur dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Akhirnya, setelah hampir 20 tahun, pada 19 November 2024, Pengadilan Tinggi Kerala memutuskan untuk membebaskan Anthony sepenuhnya. Ia telah berada dalam status bebas bersyarat sejak 2015 dan tidak diizinkan meninggalkan India selama hampir 9 tahun. Sementara itu, keluarga Smita terus menunggu. Sejak tahun 2005, ayah, ibu, dan saudara perempuannya hidup dalam penantian panjang, hanya ingin tahu apa yang benar-benar terjadi pada Smita. Setelah 19 tahun menunggu, sang ayah meninggal dunia, masih dengan harapan bahwa putrinya akan kembali suatu hari nanti. Ia bahkan menolak memutus sambungan telepon rumah lama mereka, sambil berkata, Smita hanya tahu nomor ini. Suatu hari nanti, telepon ini akan berdering, dan itu pasti dia. Ia meninggal dengan harapan itu di hatinya. Kini, hanya ibu, saudara perempuan, dan kakak ipar Smita yang masih hidup, masih menunggu satu panggilan yang mungkin membawa kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun pertanyaan itu tetap menggantung tanpa jawaban. Siapa yang membunuhnya dan di mana jasadnya berada? Tahun demi tahun berlalu, bukti telah dibongkar, saksi telah diperiksa, tapi kebenaran tetap terkubur di antara kebohongan dan waktu. Mungkin Smita masih hidup selama berbulan-bulan setelah ia menghilang. Mungkin ia memohon pertolongan yang tidak pernah sampai. Atau mungkin kebenaran tentang nasibnya terkubur bersama Devayani, perempuan yang memilih diam selamanya. Dan di tengah kesunyian rumah tua di Kerala, telepon itu masih ada di sana, bisu, berdebu, namun masih menyimpan satu harapan terakhir, bahwa suatu hari nanti ia akan berdering. Dan di ujung sana, mungkin, hanya mungkin, suara itu adalah Smita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.